Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan bisa tertanam di memori kita ya. Siapa yang pimpin doa? Oke, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum kita mulai pelajaran, mari kita SDing dulu ya. Supaya apa hari ini bisa kita nggak tegang waktu pembuatan proyek, tidak takut dan tidak gugup. Ayo semua berdiri. Oke. Nanti di rumah saya kalau bila saya bilang 1, ya, 2, 3, semangat. Oke? Oke. Saya wali. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan materi fungsi kuadrat. Proyek kita nanti kita membuat jembatan miniatur dan garis melukis grafik fungsi. Seperti kita mengenai kemarin kita sudah belajar tentang grafik fungsi, kita tinggal mempraktekannya. Sebelum kita mengerjakan, kita kasih video tutorial sebentar ya. Oke. Bentar aja. Ini adalah tutorial pembuatan grafik fungsi melalui GeoGebra. Nanti waktu pelaksanaan GeoGebra-nya nanti nggak gugup. Nah, ini adalah GeoGebra. Pertama kita menulis persamanya dulu. Setelah persama ditulis, nanti ketemu garisnya kayak gitu. Kemudian kita menentukan titik potongnya.
Ini tipe fotonya kayak gitu. Tipe foto terhadap suhu. Kemudian setelah kita menentukan titik suhu X, suhu Y, kemudian kita menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu berapa itu? 3, kelihatan? 3,4 itu, Mbak. Kemudian kita tarik suhu simetriknya. Dari penampilan GeoGebra di YouTube, apakah ada yang tanyakan? Ini benar ya. Sekarang saya mau melihat hasil kerjaannya yang Mbaknya sudah di mana? Untuk kerjanya, proyek yang di rumah sudah? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Cuma 5 aja ya? Oh. Oh sakit. Gak apa-apa, terus nggak apa-apa. Kan kemarin sudah kerja. Tulis gak apa-apa. Oke. Ini kelompok. Nggak ditebali? Belum selesai. Oh, masih belum. Terus apa lagi yang belum selesai? Oh, KPJ belum selesai. Yang sulit di mana, Mbak? Coba. Gimana sulitnya?
Ya. Sudah bagus. Oh, kamu menggunakan tabel ini. Nanti ini persamaannya tulis sini ya, atau di sini ya. Persamaannya tulis, ini kan tabelnya ini, persamaannya tulis nggak apa-apa. Caranya di buku lain nggak apa-apa. Yang penting ini ada tabelnya, kemudian ada bisa persamaannya ya. Terus nama kelompoknya kamu taruh mana nanti? Taruh belakang atau taruh sini? Taruh belakang nggak apa-apa. Oke, siap. Lanjutkan. Kelompok ini gimana? Coba lihat. Oh, tinggal menggagas grafiknya aja, nggak apa-apa. Tapi KPD sudah ya? Untuk jembatannya? Oke, siap. 30 menit selesai ya? Oke. Untuk kelompok yang ini? Grafik fungsi kuadrat. Kemudian untuk jembatan miniaturnya? Sudah selesai. Tinggal menebali aja toh. Untuk jawabannya, maksudnya cara-cara taruh sini nggak apa-apa. Ditaruh di kertas mandirnya nggak apa-apa. Kan biar nanti kalau kita pajang, nanti kan habis kita presentasikan toh ya. Kelihatan, oh kalau apa namanya itu kalau persamaannya kayak gini, biasanya kayak gini. Dan kemudian saya pingin kamu nulis gini, grafik fungsi kuadrat, biar adik-adik kelas atau siapa tahu, oh ternyata grafik fungsi kuadratnya di sini ya. Oke. Grafik fungsi ini saya kasih waktu 3 tampil semua. Kalau waktunya bisa ngatasi ya. Oke, monggo dilanjut. Menit untuk membuat proyek ini. Gimana? Ya ini. Pakai rumus fungsi. Nanti sini terus ya. Grafik fungsi kuadrat ya, biar nanti kalau dibaca kan enak kelihatan. Oh ya, gambar apa ini ya. Kalau sudah tahu grafik fungsi, oh ternyata grafik fungsi kuadrat bentuknya kayak gini. Oh namanya persamaan gitu. Ini beserta caranya taruh sini ya. Taruh sini caranya ya. Biar nanti tahu waktu presentasi, oh ini caranya untuk namanya pembuatan grafik fungsi. Saya mohon nanti per kelompok menentukan satu untuk bagian IT, menampilkan di GeoGebra,
satu anak untuk menampilkan, untuk menjelaskan tentang hasilnya ya. Ya. Nanti biar semua kelompok itu tampil. Itu menampilkan algebra, kemudian ada juga yang apa namanya itu bagian untuk menjelaskan ya. Monggo dikerjakan. Ada kesulitan? Gimana? Bentar. Gimana? Ini pemfaktoran. Ini 12, ini berapa kali berapa? 12. Itu 6 kali 2 kayak gitu. Lebih mudah mana? Menggunakan tabel atau menggunakan rumus fungsi? Oh, lebih menggunakan tabel. Kalau untuk mengerjakan menggunakan fungsi, rumus fungsi gimana? Kesulitan? Apa pemfaktoran? Oh, pemfaktorannya masih belum jelas pemfaktorannya. Oh, gitu ya. Kalau kelompok ini lebih mudah mana menggunakan rumus fungsi atau menggunakan tabel? Menggunakan rumus fungsi. Lebih suka rumus fungsi ya? Alhamdulillah. Berarti bisa pemfaktorannya ya? Oke. Ayo tanyakan lagi, Mbak. Oh, sebentar. Gimana? Ini kan rumusnya kemarin. Maaf ya, rumusnya kemarin gimana? Gimana? Ini ya. Ini kan rumusnya ini D itu diameter apa? Diskriminan itu adalah B kuadrat
min 4 AC per 4 A ini kasih. B-nya berapa? Lihat B-nya berapa ini? Nah, tadi min 4 kuadrat. Min 4 dikali A-nya berapa? Min 1 kasih kurung ya. Min 1. Terus C-nya? C-nya ini 12. Dibagi 4 dikali A-nya berapa tadi? Min 1 ya? Min 1. Berarti min ini berapa ini? 4 kuadrat? 16 dikurangi 4 dikali min 1 dikali 12. Karena A-nya ada min ketemu min kali min berapa? Plus ya. Kemudian 4 kali 12 48 per min 4. Min berarti tinggal tambah, berarti 16 tambah 48 per 4. Tambah berapa nih? 64 dibagi 4 berapa? P. Paham ya? Kayak gitu caranya itu. Ada kendala untuk biar waktunya ngatasin. Atau pukul 8 pas kita nanti presentasi. Gimana? Ada bingung? Bingung gimana? Pak. Terus gimana? Terus ini tahu. Ini apa? Namanya grafik fungsi kuadrat. Nggak punya pensil. Ada yang punya pensil? Pinjam. Oke. Ditulis sama pensil dulu Mbak ya. Habis itu, nggak usah bagus, nggak apa-apa tulisannya. Kalau tulisannya emang mobile tulisannya juga jelek. Ayo, oke. Yang lainnya memulai untuk pembuatan jembatan. Jembatannya tolong dikeluarkan. Biar nggak lama nanti. Yang belum selesai nanti di. Oh ternyata sudah. Bagus jembatannya ya. Oh nggak seperti ukurannya Mbak. Sulitan kalau ukurannya. Oh terlalu sulit. Bagus. Bagus ya. Alhamdulillah.
Ini berapa jam untuk pembuatannya? 10 jam loh, Mbak. Pembuatannya ini 10 jam. Wajar karena tingkat kesulitannya juga tinggi ya. Ada kelengkungannya. Duh, sudah jadi juga. Yang ini. Kayak jembatan sosok di Logo di Bojonegoro ya? Bagus ya? Ada yang sudah jadi lagi? Oh, tuh kelompok. Coba lihat. Wah, ini malah rumit ki. Enen tutupi bereng, Mbak. Sip. Nanti presentasinya semoga juga bagus ya. Oke. Kalau ada yang kesulitan, bertanya nggak apa-apa. Gimana, Mbak? Sudah selesai. Keren, Mbak. Untuk pembuatan jembatannya butuh biaya berapa, Mbak? Berapa? Wih, mahal ini. Mahal ya? Itu dari mahalnya itu bagusnya atau apanya? Ada catnya, lemnya ya. Wih, ada bendera. Kalau ini jembatannya kira-kira habis berapa? Kurang lebih. Mungkin 40. 45. Salah-salah itu. Tapi Mbak protol kok terus nih. 45 itu 70. Ya, soalnya tingkat kerumitannya nggak apa-apa. Soal itu masih mungkin ada apa namanya itu ada anak yang keluar kelas mungkin. Kaget saya. Yang kanan itu segera dari tadi ngapain itu? Bapak lanjut. Duh, enggak ada spidol. Loh. Kalau spidol, gila.
Kok pakai eman-eman apa namanya itu ballpointnya dibuat Bali. Ini loh pakai spidol. Spidolnya mana? Spidolnya. Nah itu. Dimaksimalkan masih lama waktunya. Kenapa penggaris? Ada yang bawa penggaris nggak? Ya, ya di panjang. Nggak persiapan sampean kok. Persiapan dulu. Baru berangkat. Mungkin terlalu pagi ya. Berangkatnya karena sudah gugup waktu mau pembuatan proyek sehingga lupa semua. Iya. Yang sudah diperiksa lagi, siapa tahu ada tingkat kesalahan dalam penghitungan atau gimana. Untuk yang belum selesai tetap semangat, ayo pembuatannya. Pokoknya kok kalau jembatannya nanti rusak, saya nggak tanggung jawab lah ya. Proses saya tak kayak jelek. Gimana emang jembatannya, pembuatannya sulit.
Ini nanti ditulis di nomor kelompoknya ya. Ini kamu kasih penilaian kamu. Menuliskan proyeknya kamu sudah dirumuskan, belum proyeknya sudah tadi ya. Oh, kasih itu centang aja. Ya, tujuannya centang semua ya. Ini isi namanya. Ini terus nama, kelompoknya, kelas, materi apa, fungsi keluarga kan ya. Nama kelompoknya nanti kamu tulis apa, dicentang aja ini. Merumuskan judul proyek apa. Kalau sudah bisa merumuskan nanti nilainya 4, kalau belum nanti nilainya 1. Itu ya, cuma centang saja. Terus nama kelompoknya, ini nggak usah ini, berikan aja. Ini nanti terus nama kelas, materi, hari, tanggal, nama kelompoknya siapa. Nanti kalau sudah merumuskan judul proyek, nanti kasih. Sudah merumuskan judul proyek kan tadi ya, buatan itu ya, nanti kasih tentang berapa ya. Kalau menentukan tujuannya apa, membuat proyek pembuatan, karena sudah centang semua ya. Centang terserah kasih nilai 4, 3, kalau belum kasih nilai 1. Iya. Nih, kelas berapa, materi, dari tanggalnya berapa, nama kelompoknya. Nanti kamu disuruh nyentang ini aja. Merumuskan judul proyek, kan sudah tadi merumuskannya ya. Pembuatan ini, kalau sudah kasih centang 4. Kalau belum kasih centang, masih belum selesai itu ya. Paham ya? Ya ini nggak usah. Deskripsi hasil produknya nanti nggak usah. Langkah-langkah pembuatannya produk nanti kan kita sudah jadi, nanti kan kamu tampilkan, nanti tulis di kertas nanti aja. Sekarang pengisiannya aja ya. Kalau sudah membuat tadi sempat tentang saja, Mbak. Itu tugas yang lain. Selain ini nanti tulis kelasnya berapa, materinya apa, hari tanggalnya berapa, nama kelompoknya tulis semua sampai 6 aja ya. Kalau ini kan salah ngetik ini, maaf. Ini merumuskan judul proyek. Kalau sudah merumuskan nanti centang 4. Menentukan tujuan kalau sudah centang 4. Membuat rencana dan judul pelaksanaan. Nah, itu ya. Oh sudah ya kamu. Gak apa-apa.
Dibuat sebagus mungkin kamu apa namanya grafiknya kamu lukisin di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa, terserah kamu. Biar kelihatan menarik gimana, biar enak dipandang gitu loh. Asalkan jangan melukis Pak Herman loh ya, taruh gambar sini tuh nggak etis ya. Dikasih variasi apa nggak apa-apa, yang penting retribusinya jangan sampai divariasi biar nggak, yo gambar apa gitu, takutnya gitu. Di sini nggak apa-apa, dikasih variasi apa nggak apa-apa. Biar kelihatan menarik kalau pandang. Jangan senyum-senyum, Mbak. Kalau kamu pengen kelihatan tampak menarik, itu kasih hiasan nggak apa-apa, kasih bunga-bunga atau apa mau. Asalkan grafik musuhnya jangan sampai diapa-apakan ya. Mau takutnya gitu, tower kamu hiasi gitu. Ini kasih gambar apa namanya bunga-bunga. Kalau dibuat polosan ini juga nggak apa-apa. Saya nggak maksa, cuma kalau pingin lebih menarik kasih hiasan nggak apa-apa. Mana? Oh, spidol. Spidol apa? Hitam itu, spidol hitam. Masih kurang 15 menit lagi. Untuk pengerjaan proyeknya masih kurang 15 menit lagi. Masih belum selesai ya? Monitoring ada, mengamati terhadap produk yang dibuat. Kesesuaian produk materi lukisan sama enggak?
Produk material melukis fungsi kuadrat dengan jembatan. Ya. Masih ukurannya berbeda ya. Masih kamu nilai 3 nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena bedanya kan ini kan terlalu antara jaraknya itu titik potongnya kan nggak sama kan. Kalau dibuat seperti gambar, katanya mbaknya tadi, kalau dibuat seperti gambar kan kesulitan menganggap apa. Nah, produk yang disusun dibuat secara kolaboratif lagi. Kolaboratif maksudnya itu kebersamaan. Ya, Pak. Itu di sini ya. Gimana? Deskripsikan nanti ditulis dalam bentuk tulisan. Nanti kasih contoh caranya ya. Oke. Ada kebingungan dalam pengisian itu? Gimana? Ini kesesuaian nama produk. Oh ya. Produk kesesuaian nama produk materi. Maksudnya ini antara ini kesesuaiannya dari gambar sama jembatannya ini apakah sudah sesuai dengan ukurannya juga. Kalau belum sesuai, kalau sudah sesuai oke nilai 4, kalau belum sesuai kasih nilai 3 nggak apa-apa. Kalau maksudnya nomor 4 sudah sempurna. Sesuai. Iya. Ini diganti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di selesai. Gimana? Kebingungan itu pengisiannya? Bisa nih loh. Nah itu, kebingungan. Merumuskan judul proyek, dari sudah itu. Nilainya berapa? Kenapa nggak pakai pulpen? Tentang. Oke, menentukan tujuan. Saya sudah ada ya tadi ya. Membuat rencana penjadwalan pelaksanaan itu dilaksanakan kapan, kemarin ya. Terus apa namanya itu lama pengerjaan kan sudah terjadwal semua. Yang ini kita kasih nilai berapa? Kalau sudah terjadwal, nilai 4. Alat-alatnya sudah ada toh. Langkah-langkah pembuatan ada enggak? Halo, ada enggak? Ada. Agak keras suaranya, Mas Herman Bianto sampai lun. Monitoring, mengamati secara periodik, berarti setiap pembuatan sama nama terus, kurang apa. Dilaksanakan? Ya. Kesesuaian, berarti antara grafik yang kalian buat sama tadi pembuatan jembatan, yang laporan itu pembuatan jembatan katanya nggak sesuai. Kalau dibuat seperti gambar, nanti katanya itu kesulitan untuk pembuatannya. Ya, kalau nggak sesuai kasih nilai berapa? Terserah. Produk yang dihasilkan disusun secara kolaboratif berarti kebersamaan. Benar? Ya. Nah, sendiri ya. Udah semua siap? Yang belum nanti dilanjutkan lagi. Untuk yang sudah siap presentasi? Alhamdulillah. Ayo. Kita presentasi. Nah. Yang sudah siap angkat tangan? Oke, kelompok apa? Kelompok A, monggo kelompok A maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk
presentasi bukan berekspektasi karena tingginya ekspektasi akan membuat kita sakit hati. Perkenalkan, kita dari kelompok A akan presentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Silakan menunjukkan. Yang pertama, kami akan menerangkan bagaimana langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk menyelesaikan proyek-proyek berikut ini. Yang pertama, saya dengan kelompok mempersiapkan bahan proyek yang akan kami kerjakan, seperti kertas manila, spidol, poin, penggaris, cutter, gunting, dan lain-lain. Selanjutnya, kami menetapkan persamaan fungsi kuadrat yang akan dibentuk proyek. Setelah itu, saya bersama kelompok membuat nilai atau langkah-langkah sebelum menulis grafik fungsi kuadrat. Keempat, setelah nilai fungsi kuadrat kami temukan, kita lanjutkan dengan melukis grafik fungsi kuadrat pada kertas manila sebagai berikut. Dilanjut dengan membuat proyek jembatan miniatur seperti di samping. Tapi mohon maaf, kami menemukan kesulitan untuk menyamakan ukuran dari grafik fungsi kuadrat untuk membuat jembatan miniatur sesuai dengan ukuran. Jadi kami masih perlu berlatih dan perlu belajar lagi. Mohon maaf, memang ukurannya tidak sesuai. Dalam pembuatan jembatan miniatur ini, kami memerlukan waktu pembuatan kurang lebih 6 jam, dan kami memutuskan untuk membuatnya di rumah bersama. Nanti saya akan menampilkan persamaan fungsi kuadrat pada GeoGebra. Nah, dalam penampilan lukisan grafik fungsi kuadrat, pertama kita tulis terlebih dahulu persamaan pada kolom yang sudah disediakan pada aplikasi GeoGebra, yaitu ini sama dengan x kuadrat plus 16 sebagai berikut. Apakah grafik fungsi saya sudah sesuai dengan GeoGebra? Terima kasih. Ini adalah hasil proyek jembatan miniatur. Maaf sekali lagi, memang jembatan kami tidak sesuai dengan grafik fungsi kuadrat dan kami masih perlu berlatih lagi. Sekian penampilan dari kelompok A. Apakah ada pertanyaan, kritik atau saran dari teman-teman sekalian? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Kelompok kami menggunakan cara rumus fungsi kuadrat karena dengan menggunakan cara tersebut memudahkan kita dalam mencari titik puncak dan ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pasti ada kendalanya. Ya, mungkin dari bahannya, dari waktu kita bersama teman-teman ini, apakah nabrak dengan jadwal kita yang lain, atau mungkin ukurannya kita harus menyamakan dulu. Ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup sekian dari kami. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok A ya. Tepuk tangan buat penampilan kelompok A. Saya mau mengomentari dari kelompok A tadi, untuk grafik fungsinya sudah, grafik fungsinya sudah bagus. Coba lihat, Mbak. Sini, coba sini. Nanti Pak Herman yang mengomentari nggak apa. Grafik fungsinya sudah bagus. Ingat, penggunaan cara pembuatan grafik fungsi tidak harus dengan menggunakan rumus fungsi ya, tapi bisa menggunakan tabel. Karena kelompok A menggunakan grafik rumus fungsi, oke, tidak apa-apa. Terus yang ini sudah menentukan titik potongnya. Titik potongnya terhadap sumbu apa ini? Sumbu X berapa ini? Min 4,0. Untuk titik potongnya yang satunya lagi
4,0. Itu Y-nya 0,6. Berarti alhamdulillah kelompok A sudah menguasai materi juga. Untuk jembatannya nggak sesuai dengan ini gambar ya. Alasannya apa tadi? Kurang Pak Irma kurang dengar tadi. Alasannya apa? Kalau tinggi terus kadang banyak itu kurang lentur. oh nggak lentur. Oh gitu ya. Sudah bagus. Bagus ya Nana ya. Oke, suka sekali saya. Semoga besok kalau sudah besar bisa menjadi arsitek ya. Jembatan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Enggak apa-apa. Saya tunggu. Waktunya masih lama. Sebenarnya itu satu presentasi waktunya saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit ya. Karena kelompoknya terlalu cepet. Seperti mungkin karena gugup atau apa sehingga dia akhir presentasi ya. Jadi untuk presentasi berikutnya saya harapkan nanti ya pertama kalian mempresentasikan gambarnya dulu untuk GeoGebranya presentasi sendiri pelan-pelan biar yang lain tahu. Oh cara menentukan titik fotonya gimana? Oh caranya gimana gitu ya? Biar teman-temannya itu paham. Kalian enak kelompok A sudah paham sendiri, kelompok yang lain kalau nggak paham kasihan ya. Terima kasih penampilan sudah bagus. Untuk kelompok yang lain ada yang sudah boleh tampil? Kelompok yang lain? Maju? Oke. Monggo, Pak. Siapa yang iya. Yang lain tahu caranya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pembagian mempresentasikan hasil karya kami. Kelompok kami mencari nilai kuadrat menggunakan tabel. Kenapa harus tabel? Karena kami menganggap tabel adalah cara yang termudah. Langkah-langkah dalam pembuatan proyek yang pertama, menentukan arah dan tujuan. Yang kedua, menentukan nilai fungsi kuadrat menggunakan tabel. Lalu yang ketiga, kami melukis dari fungsi kuadrat dengan memasukkan titik koordinat yang telah kami cari. Dari lukisan tersebut, kami desain menjadi sebuah jembatan, meskipun belum sesuai. Jembatan yang kami buat memakan waktu kira-kira kurang lebih 9 jam. Saya akan menampilkan lukisan grafik seperti pada berikutnya. Saya mencari nilai bersama dengan titik dikurangi 2. Mari kita lihat potong antara segini.
Di sini bisa kita lihat bahwa dipotong terhadap gue adalah 0,02. Dan saya akan memulai potong gue. Bisa kita lihat di sini titik potong gue adalah min 3,0 dan 1,0. Di sini saya juga akan mencari titik puncak. Jadi bisa kita lihat ya, puncak dari lukisan di geometri adalah 1,0. Sekian yang bisa saya sampaikan dari Bu Greni. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irman. Nah, ya sini, makanya ya begini, Pak. Makanya ya sama ya. Datang dari kelompok apa? Kelompok D. Sekali. Apa ada yang ditanyakan? Mana dulu? Ya, betul. Kita lihat dari suatu fungsi kuadrat. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola menghadap ke atas. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0, maka parabola menghadap ke bawah. Ada lagi? Ada lagi? Iya, kita bisa merubah ukuran. Diperkecil atau diperbesar dengan merubah persamaannya. Jika konstanta diubah dengan nilai yang besar, akan menjulang tinggi ke atas jika A kurang dari 0, dan akan menjulang ke bawah jika A lebih besar dari 0. Ada yang tanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Untuk kelompok D ini bentuk jembatannya. Jembatannya, ya. Ini di apa namanya itu? Nah. Ini dibuat berapa hari tadi? 9 jam. 9 jam. Ini di apa namanya dikerjakan kelompok atau mandiri? Kelompok. Berarti berapa biayanya berapa pembuatannya? 45 dari pembelian cutter ya, lem, cat. Sebenarnya cuma sedikit ya. Terus grafik fungsinya seperti ini. Ini kelompok D menggunakan tabel ya. Karena tabelnya itu katanya lebih mudah daripada menggunakan rumus. Dan kenapa nggak sulitnya dari mana itu? Kalau menggunakan rumus itu? Pemfaktorannya itu, ya memang pemfaktorannya itu nggak semua orang bisa ya. Makanya kita harus benar-benar teliti dalam belajar pemfaktoran. Itu dari bab sebelumnya itu adalah mencari persamaan kuadrat, mencari akar-akarnya itu. Ya, sudah bagus. Ini rencananya jembatannya nanti dibawa pulang atau kasihkan sekolah? Orang sekolah. Tepuk tangan bagi kelompok D kasihkan sekolah. Menyumbangkan jembatan ini.
Terima kasih. Untuk persamaannya sudah. Untuk titik potongnya saya harapkan kasih gini Mbak ya. Di biar tahu ini potongnya ya. Terbalik. Atau ini kasih garis. Ya. Alhamdulillah kelompok dua kelompok sudah maju. Kelompok yang lain sudah ada siap? Kelompok apa ini? Oke, monggo B, kelompok B. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B maupun mencari nilai fungsi pelajar menggunakan kami menganggap ini adalah cara yang paling mudah dalam mengerjakan. Langkah-langkah dalam pembuatan ini. Pertama, kelompok kami menyiapkan dan alat dan membuat nanti fungsi pelajar. Kedua, kelompok kami menentukan nilai fungsi pelajar menggunakan rumus. Ketiga, kami ada 9 karton dan setiap kami cari. Keempat, kemudian kami desain dari lukisan tersebut meskipun belum sesuai. Kelima, jembatan yang kami buat kurang lebih 10 jam. Saya akan sampaikan lukisan dari pada aplikasi video bergerak. Mohon ya. Karena nilai karena nilai mengejar, mari kita mencari total presentasi tombol. Apakah ada yang ditanyakan?
Oke ya. Kenapa sebenarnya? Ya. Kami membutuhkan satu tiga peningkatan apa? Ya. Tetapi ada yang suka menggunakan. Selebihnya ikan-ikan. Dapat tanyakan nanti kalau kelompoknya tanyakan kan? Itu. Ada yang ditanyakan Ya. Mulai lagi. Ya. Ya. Baik. Ya. Kasih aplaus sekali lagi buat kelompok apa? Kelompok B. Kasih aplaus lagi. Untuk kelompok B menggunakan persamaan apa ini? Y kuadrat, Y sama dengan atau Fx sama dengan min X kuadrat plus 4. Berarti dia tidak ada nilai B-nya ya. Hanya cuma nilai A sama nilai C. Kayak gini. Ini ya gambarnya. Tadi sudah di titik potongnya di mana titik potongnya? Min 2,0. Ya satunya? 2,0 itu puncaknya 0,4. Dari kelompok D tadi ya, tanya kenapa kok gambar sama apa tadi? Kelompok A, maaf, kelompok A katanya apa gimana? Gambar sama? Oh, untuk saya tadi dapat bocoran sedikit dari kelompok B. Kenapa nggak sesuai, Mbak? Kayak gitu ya. Karena apa? Karena ukurannya kalau disesuaikan dengan grafik kayak gini, nanti nggak bisa menjadi lebih besar. Seperti ini. Karena ukuran gambar terlalu kecil. Beda kalau kita nanti pembuatan langsung dinaan ya, itu ukurannya kan dalam bentuk meter, dalam bentuk apa ya. Kalau ini nggak bisa. Katanya itu Pak lebih mudah kita pakai ukuran sendiri. Yang penting kita tahu bahwa fungsi kuadrat itu ada lengkungan para bola. Ya udah nggak apa-apa. Namanya sudah berusaha ya, nggak apa-apa. Terus ada lagi tadi tanya apa Mbak yang kelompok tadi? Kelompok C. Kelompok C. Tanya apa tadi? Saya lupa. Oh, tadi. Kenapa kok pakai rumus yang menggunakan tabel? Setiap pemikiran anak beda-beda. Ada yang suka menggunakan rumus, ada juga yang suka menggunakan tabel. Karena kelompok B suka menggunakan rumus karena mereka lebih paham dengan rumus. Oke, pakai rumus. Kalau menggunakan tabel mungkin mereka nggak suka memasukkan nilai X terlalu panjang. Ngitungnya banyak, nggak suka mereka sehingga menggunakan rumus. Ada rumusnya simple. Cuma rumus tuh yang suka-sukanya anak-anak itu dari pemfaktoran. Mencari nilai dalam sumbu X-nya saja. Paham? Saya tanyakan lagi sebelum saya lanjut. Waktunya masih 12 menit lagi. Kelompoknya ini, monggo. Kelompoknya ini. Maju. Ayo Mbak. Nggak apa-apa. Jabatannya sudah jadi belum?
Belum. Hanya lukisan saja nggak apa. Ditampilkan aja nih lukisannya. Nggak apa, tampilkan saja nggak apa-apa. Ya udah gini tapi karena kelompok ini masih belum selesai dan malu untuk maju ya karena belum pembuatan jembatan nggak apa-apa. Ini untuk kelompok apa ini? Kelompok sini. Kalau dipegangi saya biar kelihatan kamera. Loh, kameranya bagus biar kelihatan. Ini dari kelompok apa ini? Kelompok E. Kayak gini gambarnya. Tolong pegangin, Mbak. Nah. Bentar ya. Oke. Kelompok E itu menggunakan apa itu? Persamaannya adalah min X kuadrat plus 4X plus 12. Loh, kita menemukan lagi toh. Kelompok E menggunakan rumus, tidak menggunakan tabel. Bentuknya kalau menggunakan rumus, jika A-nya berapa ini? A-nya berapa? Kalau min X itu A-nya berapa? Min 1. Karena min 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil hadapnya kemana? Ke bawah kayak gini. Kayak gini ya. Lebih kecil itu hadapnya ke bawah kayak gini. Titik potongnya berapa ini? Agak ke atas, Mbak. Berapa? Min 2,0 sama 6,0. Duh, anak-anak kesukaan dari sini loh, Mbak. Dari mana ini ya? Terhadap sumbu X. Jika y-nya sama dengan 0, pemfaktorannya mereka banyak nggak bisa. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk cara pemfaktoran. Kita ulangi lagi pemfaktorannya. Ini mencari titik puncaknya. Min B per 2A, 0, D, min D per 4A. Ini titik puncaknya sehingga ketemu di sini. Nanti untuk kelompok E dikasih buletan ya, ditebali titik puncaknya mana ya. Dia tahu nggak hambar kayak gini. Ini cuma garis melengkung tok. Tapi nggak ada titik puncaknya mana, titik potongnya nggak kelihatan ya. Nanti kasih buletan ya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok berikutnya, sini Mbak. Gak apa-apa. Ini jembatannya sudah jadi belum? Belum. Langsung di bawah sini. Belum selesai? Untuk kelompok C masih menyesuaikan, belum selesai. Gak apa-apa, wes. Waktunya kurang 9 menit. Alhamdulillah kita hari ini sudah pembuatan proyek meskipun ada yang belum selesai. Saya harapkan nanti waktu pertemuan berikutnya untuk proyeknya segera selesaikan ya. Saya berharap sangat. Kenapa? Biar kita tahu seberapa kemampuan kalian itu ya. Saya ingin tahu bahwa kalian itu sudah menguasai materi. Pak Herman nggak mau kalian tidak materi sudah terlanjur ke lanjutannya, tapi kalian belum bisa apa? Belum bisa memahami materinya ya. Sudah bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan tabel, kemudian bisa membuat grafik fungsi, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk jembatan. Selain jembatan, apalagi yang bisa apa namanya itu bisa digunakan untuk apa? Membentuk garis lengkung. Kubah masjid, apalagi? Parabola, kan parabola, apalagi? Ini pasangnya sebetulnya, apalagi? Pelangi juga bisa ya. Terus melempar basket. Kita memberikan melengkung, menendang bola. Ronaldo itu melengkung. Kayak gitu. Saya harapkan nanti anak-anak bisa membuat kesimpulan dalam pembuatan ini hari ini. Oh, kesimpulan hari ini apa? Tulisi. Ya. Terus apa lagi ya? Untuk tugas-tugasnya nanti saya kasih tugas untuk diselesaikan sebagai penilaian juga.
Saya tentukan penilaian saya dalam bentuk sikap, tadi kerjasama sudah penilaiannya ya. Kemudian apa lagi? Kerjasama, sikap. Tadi juga kita berjuang bersama-sama dengan semangat. Kemudian proyeknya nanti kita nilai. Walaupun ada yang belum selesai, nanti ditampilkan minggu depan waktu ada jam saya. Untuk hari ini, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Tidak ada? Kalau enggak ada, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita proyek hari sudah selesai, meskipun ada yang belum selesai. Semoga materi hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian apa namanya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ingat, setelah ini jangan sampai setelah sekarang bisa menguasai grafik musik, besok lupa, jangan ya. Selalu dipelajari karena nanti akan ada kaitannya dengan kelas ke jenjang yang lebih tinggi, ke aliyah masih ada. Nanti waktu kamu menjadi arsitek juga menggunakan ini. Siapa tahu jadi guru matematika lagi. Kayak Pak Herman. Siapa tahu jadi dosen. Amin. Saya doakan kalian nanti bisa masa depannya sukses. Amin. Ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Samun, Bu. Oke, terima kasih Pak Herman. Herman, monggo sampun di-lift. Monggo lift dulu ya Pak Herman. Saya akhiri, nggih. Monggo.